billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Wa kanal insanu ajula. Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayataini famahawna ayatal lail. Famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsirah. Wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum. Litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adadas sinina wal hisab.
wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma. Man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Marhaban ya Ramadan. Generasi gemilang SMP Islam Aliyah 29 yang dirahmati Allah. Sampai saat ini penyebaran COVID-19 di negara kita masih terjadi secara masif. Mari kita berikhtiar bersama lahir dan batin. Secara lahir kalian harus terus menerapkan physical distance dan menerapkan pola hidup higienis. Secara batin kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, seraya memohon agar Allah senantiasa melindungi kita semua. Generasi gemilang SMP Islam Al-Azhar 29 yang dirahmati Allah. Pada bulan Ramadan ini, untuk menemani ibadah puasa kalian, sekolah memberikan program yang kita namai Virtual Amaliyah Ramadan. Dalam program ini, setiap harinya kalian akan dikirimi kuesioner dan materi dari muda oleh guru pembimbing kalian di masing-masing kelas. Dalam kuesioner tersebut terdapat pertanyaan yang isinya adalah tentang amalan-amalan ibadah yang telah kalian kerjakan selama 1 hari di bulan Ramadan. Kuesioner tersebut menghasilkan sebuah nilai di mana semakin tinggi nilai yang kalian dapat, hal itu menunjukkan jika puasa kalian dalam 1 hari tersebut sangatlah produktif. Program ini bertujuan agar kalian semakin termotivasi untuk menjalankan puasa yang terbaik. Selain itu, akan ada program Dai Muda. Dalam program ini, kalian akan dikirimi sebuah video kultum yang dibuat oleh ibu bapak guru, spesial untuk kalian murid SMP Islam Al-Azhar 29. Dan proyeknya adalah kalian harus menyampaikan kembali isi kultum tersebut kepada seluruh anggota keluarga. Bisa sebelum berbuka puasa atau setelah sholat tarawih bersama keluarga di rumah. Program Virtual Amaliyah Ramadan ini insya Allah akan berjalan dari hari pertama Ramadan sampai hari yang ke-25. Semoga seluruh murid-murid SMP Islam Aliyah 29 dari kelas 7 sampai kelas 9 dapat istiqomah mengikuti program Virtual Amaliyah Ramadan. Dengan demikian, semoga melalui program Virtual Amaliyah Ramadan, puasa kita pada bulan ini jauh lebih berkualitas, jauh lebih berwarna, dan insya Allah kita semua bisa menggapai penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang begitu istimewa, bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, bulan di mana Allah menurunkan satu malam yang memiliki keutamaan melebihi keutamaan ibadah selama 1000 bulan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Maka mari kita menyongsong bulan Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan. Bahagia karena kita termasuk hamba Allah yang beruntung, hamba Allah yang terpilih, karena bertemu kembali
dengan bulan Ramadan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita mengekspresikan kebahagiaan agar Ramadan ini menjadi Ramadan yang berkualitas? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika Allah memulai ayat ini dengan huruf ya, yang artinya wahai, harfun nida. Di situ ada panggilan bahwa Allah memanggil orang yang beriman dari jarak yang jauh. Ini merupakan satu otokritik dari Allah kepada kita yang selama ini mendeklarasikan keimanan, ketakwaan, kesolehan hanya berdasarkan kuantitas. Keimanan yang kuantitatif, merasa telah bersedekah, merasa telah sholat tahajud, merasa telah sholat jamaah dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian kita terkecoh bahwa bisa jadi ekspresi keimanan kita secara kuantitatif ini justru ternyata di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki value, tidak memiliki nilai yang cukup berarti. Maka panggilan Allah kepada orang yang beriman dari jarak yang jauh harus kita maknai bahwa kita harus selalu mengejar kesempatan untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu etika kita selaku orang Islam adalah bagaimana kita mengistimewakan Ramadan ini dengan tanpa memilah dan memilih antara sepertiga yang pertama, yang tengah maupun yang terakhir. Saya ambil contoh sebagai sebuah ilustrasi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malam Lailatul Qadar. Di situ Allah menggunakan istilah wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Allah menggunakan pertanyaan ini dengan kata wa ma adraka, satu pertanyaan yang tidak mungkin bisa dijawab karena itu sebuah misteri. Ini memberikan sebuah pengertian kepada kita. Yang pertama adalah Lailatul Qadar tetaplah menjadi misteri. Jangan pernah kita membeda-bedakan antara satu hari dengan hari yang lain. Kita hanya termotivasi beribadah ketika sepertiga yang terakhir, sementara yang pertama dan yang kedua kita abai. Ini etika kita. Karena ketika kita mampu mengistimewakan Ramadan ini tanpa harus melakukan diskriminasi antara sepertiga yang pertama, tengah, dan yang terakhir. Yang kedua adalah kita harus mengubah satu paradigma. Jangan mencari Lailatul Qadar, tetapi mari kita memantaskan diri kita menjadi hamba Allah yang dicari oleh Lailatul Qadar. Sekali lagi, ubah paradigma dari mencari Lailatul Qadar menjadi memantaskan diri kita agar menjadi the most wanted, menjadi pribadi yang dicari-cari oleh Lailatul Qadar. Maka ini sebagai satu etika, karena Lailatul Qadar itu bersifat individual, bukan bersifat komunal. Artinya bahwa Lailatul Qadar itu akan mendatangi hamba Allah yang terpilih. Saya ambil contoh, sekalipun sholat tasbih dilakukan dalam satu masjid, sekian puluh, sekian ratus orang, belum tentu Lailatul Qadar mendatangi mereka semua. Tetapi Lailatul Qadar akan mendatangi mereka yang memang patut untuk didatangi karena mereka telah mengistimewakan Ramadan itu dengan serangkaian ibadah. Maka paradigma mencari Lailatul Qadar harus diubah menjadi memantaskan diri kita menjadi hamba yang dicari Lailatul Qadar, karena kita menyadari bahwa Lailatul Qadar itu bersifat personal, bersifat individual, bukan bersifat komunal.
Maka di tengah tanggap COVID-19 ini dengan segala keterbatasan yang ada, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, meskipun kita tidak bisa menjalankan tarawih di masjid, kita tidak bisa qiyamul lail, sholat tasbih di masjid, percayalah, ini semua terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sikap kita selaku umat Islam adalah berpositive thinking, berhusnudzon bahwa musibah ini adalah kehendak Allah yang harus kita terima dengan lapang dada. Maka ketika Ramadan tak bisa dilakukan secara reguler, harus ke masjid, harus ke majelis taklim, mari kita ciptakan rumah kita sebagai masjid kita, rumah kita sebagai musola kita, rumah kita sebagai majelis Quran kita, rumah kita sebagai majelis tadarus kita, sehingga ini sama sekali tak akan pernah mengurangi nilai, mengurangi value, mengurangi pahala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yakin bahwa Allah memberikan yang terbaik kepada mereka yang tulus menjalankan ibadah itu. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan tanggap COVID-19 ini harus kita tetap maknai sebagaimana Ramadan-Ramadan yang sudah kita laksanakan. Percayalah bahwa masih banyak yang bisa kita lakukan tanpa harus kemudian kita berpikir Ramadan diselesaikan secara kuantitatif dengan amaliyah-amaliyah yang dihitung secara kuantitas. Mari kita jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang benar-benar berkualitas bagi kita. Berkualitas karena kita bisa menjalankan Ramadan ini sesuai dengan kemampuan kita seoptimal mungkin. Ramadan ini lagi-lagi harus kita maknai sebagai satu momentum kita untuk melakukan muhasabah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan kepada bangsa ini, virus corona, virus yang tidak pernah kita inginkan, tetapi ini menjadi realitas di dalam kehidupan kita. Maka jadikan momentum ini untuk memperbaiki diri kita, melakukan muhasabah, melakukan introspeksi diri kita. Bisa jadi dengan virus ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah hamba yang tidak bisa apa-apa tanpa kekuasaan Allah. Dengan virus ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengingatkan kepada kita bahwa banyak kewajiban-kewajiban yang mungkin sudah kita abaikan, sehingga work from home, study from home, dan lain sebagainya harus kita maknai sebagai satu momentum untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Ramadan tanggap COVID-19 ini tetap bisa kita maknai sebaik mungkin, seoptimal mungkin, sehingga Allah memberikan ridho dan ma'unahnya kepada kita. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.